Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan pasal 17 Permen tersebut, Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang memiliki tugas untuk melaksanakan pemantauan dan fasilitasi penerapan, pengujian dan verifikasi penilaian kesesuaian standar serta dukungan manajemen. Wilayah kerja Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang tersebar di 4 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang memiliki sumber daya manusia dengan jabatan fungsional teknis berupa pengendali dampak lingkungan, penyuluh kehutanan, pengendali ekosistem hutan. Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang juga mengelola 3 kawasan hutan dengan tujuan khusus yaitu KHDTK Kemampo, KHDTK Benakat dan KHDTK Subanjeriji. Si Pantai Tapak diperlukan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi teknis organisasi secara proporsional meliputi pemantauan, penilaian, serta fasilitasi penerapan standar instrumen. Saat ini, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih kepada pemantauan dan penilaian, sedangkan untuk fasilitasi belum terlaksana dengan optimal. Si Pantai Tapak berguna bagi manajemen untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi mana yang belum optimal dan langkah apa yang harus dirumuskan untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Pada tahap awal, Si Pantai Tapak digunakan sebagai tools atau alat untuk 1. Merekam kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat tapak yang akan menyajikan informasi terkait pelaku usaha atau kegiatan teridentifikasi. 2. Pelaku usaha atau kegiatan yang telah dipantau, dinilai dan difasilitasi. 3. Informasi umum yang meliputi potensi bidang LHK di tingkat tapak atau permasalahan yang dihadapi. Pada jangka waktu selanjutnya, Si Pantai Tapak akan dikembangkan juga sebagai alat untuk analisis kebutuhan anggaran, penyusunan program kerja, perluasan fasilitasi atau pelayanan kepada penerap standar LHK. Lebih jauhnya, Si Pantai Tapak dapat dikembangkan sebagai peta status penerapan standar nasional LHK yang mana BSI atau KLHK dapat melihat status penerapan standar atau instrumen bidang LHK, standar spesifik atau standar khusus di seluruh Indonesia. Si Pantai Tapak yang tujuannya adalah menguatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPSI di tingkat tapak melalui sistem yang berbasis database sehingga bisa diketahui lingkungan strategis di tingkat tapak dan pelaksanaan pemantauan, penilaian, serta fasilitasi terhadap penerapan standar sebagai intervensi kebijakan dalam penguatan penerapan standar instrumen di tingkat tapak. Saya Nur Sumedi selaku Sekretaris Badan Standarisasi Instrumen LHK menyatakan mendukung dan meluncurkan inovasi 1. Anoa Corner yang ada di Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Manado. Kemudian yang kedua, layanan fasilitasi penerapan standar instrumen LHK yang ada di Banjarbaru yang disebut dengan Sirap Ulin. Singkatannya adalah Sirap Ulin. Jadi fasilitasi penerapan standar instrumen. Jadi kemudian yang ketiga adalah Si Pantai Tapak dari Balai Penerapan Standar Instrumen LHK Palembang oleh Pak Bayu Bekti.
Semoga inovasi dapat memberikan manfaat bagi penguatan tata kelola BSI LHK ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Cahyanto, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Saya sangat mendukung pengembangan si Pantai Tapak yang disusun oleh Saudara Bayu seperti Kepala BPSI LHK Palembang dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi BPSI LHK Palembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Kami tim